I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton terus sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Dimana kali ini kita akan langsung saja untuk mereview One Piece di chapter terbaru yang dikatakan judul dari chapter ini adalah The New Emperor atau Kaisar yang baru. Yang sejujurnya ini adalah judul yang pernah Oda gunakan juga di chapter 1053 lalu, yang benar-benar persis sama New Emperor. Yang sebenarnya ini hal simpel sih, tapi Oda selama 1000 chapter lebih termasuk mangaka yang tidak pernah memberikan judul chapter yang sama ya, seperti pertarungan Wano part 1, part 2, part 3 kayak yang lainnya. Di sini dia makin nama yang sama yang ya sebenarnya tidak masalah sih, cuma rekornya akhirnya rusak saja. Ya tapi oke lah, kita akan tunggu di updatean versi legalnya apa judul yang persis untuk chapter ini. Apakah mungkin ada yang berbeda di hari Minggu malam nanti? Pertama kita akan mulai seperti biasa dari cover story, dimana terlihat di cover story ini Germa yang sudah cukup babak belur dihajar oleh kedua kembaran Oven dan Katakuri. Ya emang bukan kelasnya lah ya, Katakuri aja udah jauh banget, apalagi mereka dikeroyok berdua. Ya walaupun mereka berempat sih. Di sini Caesar yang menolong di chapter sebelumnya untuk membantu semua Germa ini kabur, dan dia pun memohon kepada para Germa untuk membiarkan dia ikut kabur dari pulau ini. Yang berarti selama ini Caesar terjebak di Whole Cake Island yang terbilang cukup lama juga. Dan dimana chapter dimulai dari kapal Thousand Sunny. Di sini Nami yang seperti biasa memarahi Luffy yang setelah apa yang dilakukan di chapter lalu melompat dari tebing Wano yang sangat tinggi. Luffy pun dia terlihat babak belur dan dia dikurung di sebuah kandang dengan tulisan oleh narator salah satu dari Yonko. Haha, emang Nami nih udah paling dewanya lah. Dewi maksudnya, mana dia cantik banget. Siapa lagi coba yang berani kayak gitu ke kaptennya, bahkan ke seorang Yonko yang gila emang nih, teteh Nami udah paling uhuy. Luffy pun dia minta maaf pada Nami, tapi tentu saja Nami tidak terima dan dia berkata kalau bodoh itu masih ada batasnya, dan kali ini dia melewati batas kebodohan tersebut. Dan Jinbei pun ikut membantu. Ya seperti biasalah, orang tua yang bijak berusaha untuk meredakan tensi. Dia bilang kepada Nami untuk tenang karena semua orang baik-baik saja, tapi Nami memarahi Jinbei karena berhenti untuk mendukung Luffy. Dan Jinbei pun merespon, wah, Hausoku no Haki, ini bisa menjadi bahasan menarik nih. Chopper pun dia memberitahu kepada Jinbei jangan dekat-dekat dengan Nami ketika dia lagi marah, dan terlihat Franky yang cukup bangga karena jatuh dari ketinggian seperti itu. Sunny hanya rusak sedikit. Di sini pun burung pemberi surat atau Newsku memberikan koran kepada Robin. Dia memberitahu bahwa semua bounty yang baru telah keluar. Sanji berlari dengan sangat semangat, tapi poster-posternya malah berjatuhan di kapal mereka. Dan narator menjelaskan bounty baru dari sang kaisar lautan baru, Luffy si topi jerami, yang memiliki anggota sebanyak 5.600 dan dia memiliki ke-9 komandan. Wah, ini keren banget dong, Luffy dan ke-9 komandannya yang disebutkan oleh semua orang. Yang jika kalian sadar, ini bentukannya mirip kayak Kurohige dan juga Akagami no Sense. Dimana Kurohige Yonko disebut sebagai Yonko and the Ten Titans sebagai komandannya, yaitu Jesus Burge, Shiryu, dan yang lain-lain. Lalu untuk Shanks juga di buku terbaru disebutnya Shanks dan para eksekutifnya. Dimana eksekutifnya seperti Ben Beckman, Lakiro, dan yang lain-lain, padahal krunya cukup banyak yang untuk orang-orangnya sudah pernah saya bahas di video ini yang bisa kalian cek dahulu. Lalu untuk Luffy pun ternyata sama juga. Jadi seharusnya nggak perlu diributin lagi lah ya masalah trio monster kayak apapun itu. Emang Oda tahu aja keresahan kita para audiens dan langsung bilangnya ini ke-9 komandannya. Dimana untuk bounty-nya, Chopper naik menjadi 1000 berry, kenaikan tertinggi dari semua kru karena naik 1000% alias 10 kali lipat dari 100 menjadi 1000. Yang sisanya naik sebesar 300 juta berry. Mulai dari Nami menjadi 366 juta, Brook menjadi 383 juta,
Franky menjadi 394 juta. Walau dia cukup kesal karena Angkatan Laut mengganti gambarnya dengan muka dari Thousand Sunny. Yang sejujurnya, apa ada hal yang bisa kita bayangkan ya dari satu panel ini? Kenapa harus Sunny yang ditunjukkan? Apa ini bakal menjadi salah satu kunci yang penting ke depannya? Contohnya, mini Pluton. Lanjut adalah Usopp. Kalau ini sih seperti prediksi kita semua lah ya, bounty-nya pasti naik menjadi 500 juta berry. Angka yang sangat pas untuk sebutannya sebagai God atau Dewa. Dan bahkan dia sendiri bilang bounty-nya janganlah naik lagi. Yang sejujurnya 500 juta ini sudah sangat pas untuk Usopp. Ya semoga nggak naik-naik lagi lah. Nah, lalu beberapa kru yang naik dengan sangat jauh adalah Nico Robin. Dia naik sebesar 800 juta berry menjadi 930 juta berry. Di sini Robin terlihat tidak peduli dengan kenaikan bounty-nya. Yang jika kalian sadar bounty-nya sudah cukup lebih besar dari Komandan Yonko yang lain loh. Di mana keempat gara depan kita yang sebelumnya terlihat di satu panel super indah ini, kita akan mulai dari yang paling bontot ya, yaitu Sanjay. Dia yang punya bounty di angka 1 miliar 32 juta berry, dan dia kesal karena bounty-nya ada di bawah Zoro dan Jinbei. Lalu untuk Jinbei, bounty-nya ada di 1,1 miliar berry, dan Zoro di 1 miliar 100 juta 1000 berry. Yang angkanya nanggung banget nih, cuma beda dikit banget di antara Zoro dan juga Jinbei. Cuma terpaut 1000 perak nih, yang dikit banget. Jinbei pun bertanya kepada Sanji, ada apa? Dan Zoro menjawab, biarkan saja dia, jangan habiskan waktumu ke nomor 4. Aduh, bener-bener dah. Oda tahu aja cara ngejek fansnya nih. Ya buat yang dulu suka ngeributin di antara inilah. Bahkan banyak yang bilang jika Sanji jauh lebih kuat dari Jinbei. Aduh, ini udah cukup aneh. Untuk ini akan kita bahas di sesi analisis saja ya. Dimana Sunny pun berlayar kembali seperti biasa dengan kaptennya yang terkunci dan Zoro Sanji bertarung kembali seperti biasa. Karena Sanji pun berkata, siapa yang kau maksud nomor 4? Dan Zoro menjawab, kau berani-beraninya melawan ke nomor 2. Aduh, dibalik deh, sebelumnya bounty Sanji yang lebih tinggi dan sombong terus, dibalik Sanji malah turun cukup jauh. Ini pasti nih impian Oda sejak lama untuk ngegambar lagi di mana seluruh kru sedang bersantai di kapal seperti ini. Dan kita pun berpindah ke daerah lain, di mana di Pulau Karaibari, anak buah dari Cross Guild tidak percaya jika ketuanya atau bahasa yang selalu digunakan di Drakor nih, yaitu chairman atau CEO. Dan dia adalah Bagi dapat merekrut bajak laut seperti Crocodile dan Mihawk. Kalau begitu, di ruangan eksekutif malah terjadi hal yang sangat berbeda. Narator menjelaskan Bagi sebagai salah satu Yonko seperti Luffy sebelumnya. Tapi di sini Bagi terlihat menangis dan memohon untuk nyawanya, dan terlihat juga di sini dia sudah dipenuhi oleh luka di sekujur mukanya. Yang jika kalian sadari, ini paralel banget dengan apa yang terjadi kepada Luffy sebelumnya. Bahkan narator pun memulainya dengan hal yang sama, yaitu salah satu dari Yonko dengan keadaan yang juga babak belur. Ya untuk Luffy emang jok sih karena dari Nami, tapi yang ini sih lebih serius babak belurnya. Di sini Crocodile dia memegang kepala Bagi, di mana Mihawk di sebelahnya, dan Bagi pun dia minta maaf dan bilang akan melakukan apapun untuk mereka semua. Di mana Crocodile dan Mihawk berkata kepadanya, Cross Guild adalah seharusnya sebuah organisasi yang dibentuk olehku dan Mata Elang. Bagaimana malah kau yang menjadi ketuanya sekarang? Mihawk pun melanjutkan, kau mungkin orang pertama dan terakhir yang menjadi kaisar karena sebuah permintaan maaf. Jika kau memang serius, berikan nyawamu sebagai gantinya. Dan Crocodile berkata lagi bahwa satu kata memalukan tidak cukup untuk menjelaskan perasaanku saat ini. Bagi meminta mereka agar tidak membunuhnya, dan Mihawk juga berkata bahwa itu tidak bisa dinegosiasi lagi. Dan Galdino atau Mr. 3 berkata, menjadi sebuah kehormatan bisa bekerja bersama Sir Crocodile lagi. Dan Bagi pun berkata jika Galdino mengkhianatinya. Tapi Galdino berkata dia dari awal memang tidak pernah menjadi anak buah Bagi. Dan Moji, Kabaji, Alvida melihat Bagi sudah selesai dan mereka akan mengikuti Crocodile saat ini. Bener-bener dah, kru dari Bagi ini dari dulu cuma bisanya gitu doang. Di saat sukses mereka datang, tapi saat terpuruk ya mereka kabur. Ayo pasangan siapa nih yang sering kayak gini? Di sini kita pun mendapatkan sedikit flashback ketika Angkatan Laut menyerang Pulau Mihawk. Di situ Crocodile menelpon Mihawk dan berkata bahwa si Chibukai telah tiada. Dan sini kita melihat Mihawk yang santuy, yang keren banget nih. Yang akhirnya terungkap jika Crocodile mengajak Mihawk untuk bekerja sama karena si Chibukai telah tidak ada. Dan Crocodile pun berkata, bukankah ini hal yang tidak buruk jika kau dan aku bekerja sama? Kita akan memiliki organisasi yang bahkan Angkatan Laut pun takut kepada kita.
Oh, bukankah kau adalah seorang yang disebut sebagai pemburu angkatan laut di masa lalu? Serta bukankah kita juga sama terkait orang yang cukup berhati-hati kepada siapa yang harus kita percaya? Di sini Mihawk terlihat diam tanda setuju. Dan setujunya lagi-lagi Crocodile dan Oda mengatakan hal yang cukup serupa. Terkait bagaimana Crocodile sulit untuk mempercayai seorang, ini sebenarnya pernah dia katakan dahulu sekali di Alabasta dan sekarang pun sama. Kira-kira apa ya masa lalu kelam yang dimiliki oleh Crocodile ini? Dan lalu untuk Mihawk juga cukup jelas ya kenapa dia bekerja sendiri dan jadi ingat juga nih kata-katanya saat menerima Zoro menjadi muridnya dahulu. Lanjut di sisi lain, saat Angkatan Laut menyerang Shichibuka yang lain juga yaitu Buggy, dan ketika Buggy sudah bersiap untuk kabur, di sini kita melihat bahwa kapal-kapal dari Angkatan Laut itu hancur diserang oleh orang lain. Yang ternyata yang menyerangnya adalah Crocodile dan juga Dust Bones. Mereka berdua menghancurkan para angkatan laut tersebut. Di mana Croco Buggy berkata kalau hubungan mereka, Buggy dan Crocodile, sudah seperti saudara. Makanya Crocodile rela bertarung mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Buggy. Padahal di sisi lain Buggy ketakutan ketika melihat Crocodile. Yang jika kalian ingat dulu di Impel Down, mereka bertiga ini pernah bersama. Dust Bones, Crocodile, dan Buggy. Jadi mereka semua tahu betul lah bagaimana kekuatan dari Buggy ini. Dan Buggy pun berkata, ini hal yang buruk, dia datang untuk mengambil hutangku. Tapi saya tidak punya apa-apa di sini untuk diberikan kepadanya. Dia lebih buruk dari angkatan laut. Mereka pun bertemu dan akhirnya Crocodile berkata bahwa dia mengira Buggy akan kabur. Buggy pun setuju dengan perkataan dari Crocodile, tapi di sini dia mencoba membuat alasan intinya tentang uang. Dia bilang kalau pekerjaan di sini baik-baik saja, tapi sebenarnya biaya operasionalnya sangatlah tinggi guys. Kita harus ngasih makan banyaknya karyawan di sini dan berbagai hal lainnya yang tidak semudah itu guys untuk membuka sebuah usaha. Dan Crocodile pun berkata, jika kau tidak punya uang, kenapa kau tidak menjual dirimu saja? Buggy pun berkata, bukankah kita teman yang keluar bersama dari Impel Down? Dan Crocodile pun berkata lagi, jika begitu kau kembalikan uangku yang kupinjamkan atas dasar teman yang kau sebutkan barusan. Jika tidak, aku akan mengurus semuanya sendiri. Membutuhkan semua uang itu untuk membuat perusahaanku sendiri. Yang ini gila banget sih. Oda mainin segala jenis aspek di satu serial One Piece ini, mulai dari politik, rasisme, korupsi, pemerintahan, bahkan sampai pengusaha pun ada di sini. Yang emang cocok banget sih untuk Crocodile, dia menjadi chairman aka CEO. Buggy pun kemudian menemukan solusi dan dia meminta kepada Crocodile untuk ikut bergabung ke organisasinya tersebut. Buggy bilang dia akan memberikan Crocodile semua yang dia inginkan di perusahaannya dan organisasi yang akan dia bentuk dapat menggunakan semua jasanya secara gratis. Advertising, printing, delivering, apapun yang kau sebut semuanya gratis di sini. Itu pula salah satu cara untuk membayar utangnya dengan pekerjaannya tersebut. Yang sepertinya Crocodile pun setuju, di mana kita pun berpindah ke waktu saat ini. Crocodile dia melihat Buggy dengan sangat kesal sekali sambil memegang poster Cross Guild dengan hooknya. Dan setelah apa yang kita bicarakan sebelumnya, dan ini adalah poster yang kau sebarkan ke seluruh dunia. Bukankah kau terlihat seorang yang sangat penting di poster ini, Mr. CEO? Disarkasi nih. Buggy pun menjawab itu semua kesalahpahaman, saya benar-benar tidak menginginkan itu semua terjadi. Dan Crocodile menjawab lagi, lalu apa yang ada di sini? Buggy berkata, pekerjanya yang melakukan hal itu karena mereka mempunyai respect yang luar biasa kepadaku yang saya sendiri cukuplah kaget. Di sini lagi-lagi kita melihat flashback kecil saat Buggy melihat hasil poster dari anak buahnya. Apa yang kau lakukan? Oh ketua, saya membuatmu yang paling keren dari ketiga orang ini. Dan Buggy terlihat kaget melihatnya dan dia berkata lagi, dan poster ini juga sudah kami kirim ke seluruh dunia tuan. Wah ini udah mantep banget. Buggy lagi-lagi semakin bingung. Ya jadi seperti itulah ya, jika anak desain tidak koordinasi dahulu dengan atasannya, ya kalian jangan pada begitu ya. Dan kita berpindah lagi ke markas Angkatan Laut. Brand New dia membuka meeting penting di mana dia berkata tentang Buggy sebagai otak dari perkaburan di Impel Down lalu. Dia pula kru dari Raja Bajak Laut dan dia seorang rival dari Sang Yonko. Brand New menambahkan karisma Buggy membuatnya dapat mengundang Crocodile setelah Shichibukai dicabut, dan di lain sisi juga mereka sudah mendapatkan hubungan antara Crocodile dan Mihawk karena mereka menyadap percakapan keduanya. Perburuan angkatan laut yang dibuatnya dengan Cross Guild ini menarik bagi orang-orang berbahaya di Underworld sana karena mereka juga telah mendonasikan sebagian besar uangnya ke organisasi ini. Jadi menurutnya organisasi ini atau Cross Guild akan menjadi ancaman sangat besar bagi angkatan
angkatan laut. Dan Brenyo dia memberikan bounty dari ketiga orang itu. Crocodile, mantan si Chibukai, pengguna logia dengan kecerdasan dan karisma yang luar biasa. Bounty-nya 1.965 juta berry. Yang akhirnya satu karakter yang saya sukai dan cukup underrated ini memiliki bounty yang luar biasa. Lalu Mihawk, mantan si Chibukai, dan juga seorang pendekar pedang yang bahkan melampaui Shanks. Yang wow, apakah Mihawk lebih kuat dari Shanks? Dimana dari hal ini dia adalah pendekar pedang terhebat di dunia dengan bounty 3.590 juta berry. Yang ini hal yang sangat tinggi sekali, bahkan lebih tinggi dari para Yonko yang ada, kecuali Shanks lah, yang berarti dengan ini Mihawk mempunyai bounty terbesar kedua setelah Shanks, ya jika kita tidak menghitungkan Kaido dan Big Mom lagi. Buat perkataan Brenyo, dimana Mihawk lebih kuat dari Shanks jangan ditelan mentah-mentah ya, karena yang dimaksud adalah lebih kuat dari Shanks untuk skillnya atau kemampuan berpedangnya. Kalau dari all strength atau seluruh kemampuannya, ya namanya rival pasti mereka setara lah ya. Dan terakhir, bagi dengan kemampuan membuat Crocodile dan Mihawk mau bekerja di bawahnya mempunyai bounty 3.189 juta berry. Bersamaan dengan Luffy's topi jerami Yonko yang baru juga, pemerintah telah menobatkannya sebagai faktor yang sangat berbahaya. Dan kita kembali lagi ke tempat Bagi. Saat Crocodile sudah mau membunuh Bagi, Mihawk pun kembali berbicara. Mungkin bukan ide yang buruk untuk membunuh Bagi dan biarkan dia mendapatkan semua kejayaannya. Mihawk tidak tertarik menjadi seorang Yonko dan dia hanyalah ingin hidup damai. Crocodile bertanya, "Apa kau serius?" Dan Mihawk melanjutkan, "Kita bisa menggunakan Bagi dan membuatnya mendapatkan semua perhatian, di mana kita bisa bergerak dalam bayangan dan bukankah kita bisa membunuh Bagi kapanpun kita inginkan?" Hal yang pasti disetujui oleh Crocodile sebagai organisasi bayangan yang dia lakukan dahulu dengan Baroque Works-nya. Bagi pun akhirnya keluar dari balkon bersama kedua orang ini dan memberitahu semua aliansinya bahwa mereka telah resmi membentuk Cross Guild. Dan kita berpindah ke kerajaan Kamabaka, semua komandan revolusioner telah datang dan kembali dengan selamat. Tapi Sabo tidak ada bersama mereka. Mereka pun berkata jika Sabo baik-baik saja dan Karasu juga berkata jika dalam insiden di mana mereka berpisah, dia akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Sabo ini. Yang di sini Lindbergh yang lainnya pun setuju dengan pendapatnya. Koala pun mendatangi Dragon dan berkata bahwa apa mungkin Sabo membunuh Raja Cobra. Dan Dragon pun menjawab dia tidak akan memaafkan Sabo jika dia melakukan hal itu apapun alasan yang ada di belakangnya. Dan Dragon di depan Kuma pun bertanya, "Katakan kepada Kuma apa yang sebenarnya kau lihat." Dan Kuma menjawab, "Sesuai yang kau minta, my lord." Yang di sini berarti cukup jelas ya bahwa Kuma masih berlaku layaknya seorang budak. Entah untuk programnya belum benar-benar stabil atau bagaimana, tapi mari kita tunggu lanjutan tentang hal ini saja. Toh bukankah kita juga punya ilmuwan di pihak revolusioner yaitu Lindbergh. Dan pada saat itu, tiba-tiba Deden Mushi pun berdering dan pusat angkatan laut mencoba merecord apa yang akan terjadi karena mereka tahu ini yang menelponnya adalah Flame Emperor atau Sabo. Dan akhirnya angkatan laut pun sudah siap untuk menyadap segala jenis percakapan yang ada. Dan Koala pun dia mengangkat telepon tersebut dan orang yang ada di baliknya berkata, "Ini aku, Sabo." Dan akhirnya mungkin kita akan mendapatkan informasi sebenarnya dari Sabo di chapter depan, karena chapter ini pun berakhir di kata-kata tersebut. Nah, seperti biasa juga, kita akan menganalisis sedikit hal-hal menarik yang ada di chapter ini. Kita akan mulai dari perkataan Jinbei terkait Nami yang marah dan punya Hausoku no Haki. Apakah hal itu benar? Mari kita harus coba hubungkan dulu dengan apa yang pernah Oda katakan di SBS lalu. Dimana dulu ada yang bertanya terkait Hausoku no Haki Luffy yang disamakan dengan Happy Punch milik Nami. Bagaimana jika ke 50.000 orang itu terkena Happy Punch Nami, manakah yang lebih berbahaya, Hausoku Luffy atau Nami? Dan Oda menjawab, jika Happy Punch ini disiarkan dengan Denen Mushi ke seluruh wilayah, dampaknya bukan hanya orang di sekitarnya seperti kemampuan Haki saja, tapi ini bisa berdampak jauh lebih banyak. Maka jelas Nami lebih berbahaya. Ya memang sih itu cuma jokes doang, karena Happy Punch Nami kan melihatkan dia yang bugil dan juga orang harus membayar sebesar 100.000 berry. Tapi paralel yang bisa kita dapatkan di sini oleh Oda adalah antara Nami dan Hausoku. Dan sekarang Jinbei pun berkata lagi, apakah jika Nami ini benar-benar mempunyai Hausoku no Haki? Yang sejujurnya ini menarik banget sih jika dia mempunyainya. Toh
Kalau Nami juga sering disebut sebagai dewi atau goddess kan di One Piece ini, dan masa lalunya juga belum terungkap dengan jelas selain dia cuma anak pungut doang. Dan jika seperti itu, apakah dia resmi menjadi pengguna haus Konohaki keempat di bajak laut topi jerami, Luffy, Zoro, Jinbei, dan Nami? Coba tuliskan pendapat kalian. Lalu terkait Mihawk yang dulunya mengincar angkatan laut di masa lalu, kira-kira siapa ya yang buatnya akhirnya berhenti mengejar perburuan angkatan lautnya? Pasti ada anggota angkatan laut dengan skill berpedang yang sangat-sangat luar biasa sekali hingga sebutan itu terjadi di masa lalu. Yang memang tidak banyak pendekar murni di angkatan laut walau rata-rata semuanya menggunakan pedang. Tapi satu yang terpikirkan oleh saya adalah tangan kanan dari Garp, yaitu Bogart. Tidaknya cuma dialah salah satu angkatan laut yang terlihat murni seorang pendekar pedang dengan skill berpedang yang macam-macam. Ya ibarat karakter lain lah ya, Rayleigh, Shanks, Roger, mereka semua menggunakan pedang tapi tidak pernah disebut sebagai pendekar pedang seperti Mihawk atau para samurai yang lain. Ya walau telah terjawab di Fifth Card juga, Mihawk disebut sebagai rival dari Shanks karena menurutnya tidak ada lawan lain yang sekuat Shanks ini. Jadi buat yang masih suka bandingin Mihawk dengan Vista, kalau bilang dia nggak cukup kuat ngalahinnya di Marineford, ya pasti Mihawk tidak all out dong. Karena kalau all out pasti Luffy juga sudah mati di tangan Mihawk dan sudah rata di tangan para admiral. Dan lalu yang terakhir untuk Sabo, dari kata-kata Karasu yang percaya terhadap Sabo ini, kira-kira apa mungkin itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi kepada Vivi ya? Apa mereka percaya Sabo bahwa dia akan melindungi dan membawa putri Vivi atau malah menyekapnya? Karena di sini Dragon pun bingung apa Sabo benar-benar membunuh Cobra atau tidak. Yang jika kita pikir lagi cukup masuk akal untuk Sabo mencoba membunuh Cobra karena dia adalah salah satu pendiri dunia ini, yaitu World Government aka mantan Tenryubito. Cuma mereka tidak menginginkan ada di Mary Joyce, jadilah mereka sebuah negeri biasa saja. Ya walau hati nurani ini tidak terima jika Sabo membunuh Cobra. Lagi-lagi kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana? Nah, dan seperti biasa juga, kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu pendapat saya terkait chapter ini. Sejujurnya, saya tipe yang suka dengan chapter chill kayak gini, tidak bakbuk tarung doang, karena balik lagi, One Piece adalah sebuah petualangan, dan sudah lama sekali kita tidak melihat seluruh kru dengan lengkap berada di satu kapal yang sama seperti ini. Jadi ini benar-benar chapter yang bikin adem ayem nih untuk bacanya, maka akan saya beri nilai 9 dari skala 10. Karena di chapter ini pula kita mendapatkan keadaan di luar seperti Cross Guild, Angkatan Laut, pasukan revolusioner, dan tentu saja Bounty. Tapi satu yang penting adalah minggu depan kita kembali libur ya. Jangan lupa cabut, ada promo menarik lagi nih dari kalian pecinta Babang Zoro, dimana kami dari DNM Merchandise sedang ada promo diskon besar-besaran untuk produk kami, yaitu Zoro Lost in Pixel. Anjay, harga pun sedang promo parah dari 150.000 menjadi hanya 89.000 saja, dan pemesanan pun tentu saja sudah bisa COD dan ada potongan ongkir juga untuk pembelian melalui commerce, di mana terdapat juga garansi pengembalian jika produk tidak sesuai dengan selera kalian. Nah, buat yang pingin kan bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Karena ingat, promo terbatas sekali untuk jumlahnya, jadi siapa cepatlah dia yang mendapatkan Babang Zoro. Ya semoga aja lah ya kurirnya nggak ikutan nyasar kayak Babang Zoro. Aduh, pemesanan dapat kalian lakukan melalui Tokopedia, Shopee, dan WA. DM Merch membuat wibu menjadi lebih stylish. Jangan malu jadi wibu, karena kami fit everywhere. Wadaw. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devin pamit, and I'll see you guys next time.